Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul di sini, dan saya juga bersyukur diingatkan oleh Pak RT tadi, karena sebagai laki-laki begitu, kalau banyak yang mendemonya buyar. Saya ini lagi di demo sama anak-anak untuk pulang kampung sebenarnya. Di demo anak-anak aja sudah begini. Ya, apalagi di demo oleh satu rakyat. Insyaallah di pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid di bagian ayat Surah Taubah ayat 18. Kemarin kita sudah membahas sebagiannya. Kita bahas bagian akhir dari ayat ini, di mana Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan ibadah-ibadah di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Masih ingat penjelasan kita pekan yang lalu bahwa beriman kepada Allah dan hari akhir adalah pendorong kuat untuk beramal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Makanya orang-orang yang suka bersedekah, suka membantu, itu sebenarnya dia lagi membuktikan keimanannya kepada Allah dan hari akhir, bahwa dia akan menemui amalnya itu nanti di yaumul qiyamah. Nah, Allah katakan di akhir ayat itu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ibnu Abbas mengatakan mudah-mudahan yang berasal dari Allah itu wajib. Mudah-mudahan yang disebutkan oleh Allah fa'asa itu maksudnya. Di sini harusnya ada dua titik, mudah-mudahan dua titik. Kalimat yang berasal dari Allah artinya wajib, artinya pasti. Wajib yang dimaksud adalah pasti. Yaitu orang-orang itu pasti menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu maksudnya. Kalau antum baca terjemahannya tidak paham. Kalau dibaca langsung, mudah-mudahan yang berasal dari Allah itu wajib, apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kalimat asa. Fa'asa itu kalimat yang biasa dipakai mudah-mudahan. Kalau itu ucapan kita, maka itu doa. Tapi kalau itu ucapan Allah, artinya pasti. Orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah adalah mereka yang mampu memakmurkan masjid lahir dan batin. Bukan hanya lahir saja, tapi batin juga. Lafaz kalam ini disebut dalam bentuk lafaz taraji, agar siapapun tidak terperdaya meraih sifat ini. Taraji itu artinya harapan. Lafaz harapan. Ya, kita berharap menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Itu makna mufradatnya. Makna apa? Mufradat. Agar orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk
tidak merasa tertipu juga, tidak merasa ujub. Agar orang-orang yang memakmurkan masjid juga tidak merasa ujub, maka digunakanlah kata asa. Kata apa? Asa. Lafaz ini sama seperti firman Allah, illal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kalimat mudah-mudahan ini artinya apa tadi? Pasti atau wajib terjadi. Namun digunakan kalimat ini agar kita tidak terpesona dan tertipu. Bahwa kita ini pasti jadi wali Allah gitu. Agar tidak begitu, agar tidak ujub. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena mereka tidak tahu jalan, tidak punya kemampuan. Maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sengaja tidak mau hijrah, mereka dikhawatirkan mati dalam keadaan disiksa oleh malaikat. Karena Allah tidaklah membebani seorang melainkan sesuai batas kemampuannya. Untuk itu mereka yang tidak berdaya dan tidak tahu jalan untuk berhijrah, mereka ini layak mendapatkan ampunan. Ini hanya penjelasan tambahan dari contoh lain penggunaan lafaz asa. Penggunaan lafaz apa? Asa. Dalil dari ayat ini adalah firman Allah, walam yakhsha illallah. Dan orang yang memakmurkan masjid tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dan ini perlu dirinci. Kalimat walam yakhsha ini takut yang dibangun di atas ilmu, ya. Bukan tidak takut serampangan. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah di sini adalah takut yang dibangun di atas ilmu. Karena jangan sampai nanti disalahpahami. Misalnya antum mau ke masjid nih, ternyata anjing heldernya tetangga antum terlepas dekat masjid lagi. Udah, aku tidak takut kecuali kepada Allah. Cuma sekedar anjing gitu kan. Begitu digigit anjing rabies. Bukan begitu juga. Jadi kalimatnya ini kalimat khasyah itu orang yang membina rasa takutnya dengan apa? Ilmu. Bahwa di sana ada takut tabi'i yang tidak mengapa orang takut tabi'i. Takut di sini takut kepada Allah karena takut seperti ini mendekatkan diri kepada yang ditakuti. Ya, bisa membuat seorang beribadah kepada yang ditakuti. Antum lari dari anjing, antum beribadah kepada anjing enggak? Enggak. Antum lari dari anjing karena takut anjing. Berbedanya takut kepada Allah dengan takut kepada yang menyeramkan. Takut kepada Allah kita semakin dekat kepada Allah. Faham enggak? Takut kepada yang ditakuti menjauh. Jangan kata anjing helter antum melewati kubur aja lari. Assalamualaikum ya ahlad diyar antum sebut begitu malam hari. Waalaikumsalam kata orang di dalam. Ternyata itu orang gila. Takut antum lari kabur itu tabi'i apa tidak? Tabi'i namanya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang takut ini takut di atas ilmu. Yang mana takutnya membuat mereka semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah berfirman, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Maksudnya jangan takut kepada manusia untuk menjalankan kebenaran. Terutama perkara yang tidak boleh ditunda. Apa yang tidak boleh ditunda penjelasannya? Tauhid.
Tidak boleh pelan-pelan Pak Ustadz, tidak bisa. Tauhid itu tidak boleh dipelan-pelankan. Ya, dia adalah perkara yang tidak boleh ditunda untuk dijelaskan. Tapi resikonya dimusuhi orang, itu memang resiko. Itu sudah menjadi apa? Resiko. Tapi ketika mereka mendengarkan penjelasan tauhid dari kita dan mereka musuh kita, setelah itu yang menjadi musuh mereka siapa? Nalurinya sendiri. Dia akan bermusuhan dengan dirinya sendiri. Karena naluri itu menerima apa yang disampaikan dari tauhid. Pasti terima. Karena naluri kita ini sudah mengakui akan keesaan Allah. Dan itu akan menjadi musuh buat orang itu sendiri. Makanya Firaun yang menjadi musuhnya pertama kali siapa? Dirinya sendiri. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Firaun dan pengikutnya itu menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam karena dasar kezaliman dan kesombongan. Karena zalim dan sombong. Padahal kata Allah, hati-hati kecil mereka mengakui akan kebenaran itu. Gitu. Ya sama dengan orang bohong. Orang bohong. Yang tahu dirinya bohong siapa? Ya dia sendiri. Dia sendiri yang tahu dirinya bohong. Oleh karena itu, jangan takut kepada manusia itu dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda kebenaran iman adalah tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah dalam segala ucapan dan tindakan. Maksudnya ucapan dan tindakan yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang ingin meluruskan hal ini, silakan menghayati sabda Rasulullah SAW. Kata beliau, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya umat kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberimu suatu manfaat pun selain apa yang telah ditakdirkan Allah. Sebaliknya, dan andai kata mereka bersatu padu untuk menimpakan suatu mara bahaya kepadamu, mereka tidak akan dapat menimpa suatu mara bahaya padamu selain apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Ini hadis yang buat kita syaja'ah. Syaja'ah itu apa? Berani. Berani dalam menegakkan kebenaran. Ya. Ini baru dikatakan Anda intoleran. Udah ikut semua tuh ajaran sesat. Berasal dari takut tadi. Makanya sifat wali Allah itu apa? Walam yakhsha illallah. Ya. Karena dia yakin ini. Kalau orang berkumpul, ayo kita kasih manfaat ke ustaz. Tidak sanggup. Kecuali manfaat yang Allah tetapkan buat ustaz itu atau buat teman antum. Demikian juga kalau orang berkumpul, kita berkumpul yuk. Kita mudaratkan, kita bikin bahaya nih orang. Ya sudah menodai dakwah para nenek moyang kita. Kita tidak usah takut. Jalankan saja. Karena mereka tidak bisa memberi mudarat kecuali apa yang Allah takdirkan buat kita. Dan yang ini, yang terakhir ini, walam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, bisa juga ditolak dengan apa? Doa, minta pertolongan kepada Allah. Allah katakan, kita katakan dalam doa kuno apa? Wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Berkahi apa yang kau berikan kepada kami dan jagalah kami dari keburukan yang engkau takdirkan. Jadi kita selalu mengandalkan siapa? Allah. Allah itu suka orang yang selalu mengandalkan dia meskipun urusan kecil.
Meskipun urusan apa? Kecil. Urusan garam misalnya. Ya urusan apalah yang membuat kita tidak suka di dunia ini, maka datangi Allah. Kita akan selalu mengandalkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tentu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rasa takutnya kepada Allah begitu besar. Baik, di sini dibawakan ayat mengenai orang-orang yang meninggalkan keimanan karena takut dicela manusia. Karena takut diganggu oleh manusia. Siapa mereka di sini nih? Munafik. Orang-orang munafik. Yang mana mereka menganggap gangguan manusia itu setara dengan azab Allah. Syiriknya di mana? Menyamakan azab Allah dengan gangguan manusia. Lihat Allah katakan dalam suratul Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Kata Allah, dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Di antara manusia di sini siapa? Munafik. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagaimana siksaan Allah. Maksudnya mereka tinggalkan agama Allah gara-gara takut diazab oleh manusia. Namun apabila datang pertolongan dari Allah, dari Rabbmu, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Kalau datang pertolongan. Tapi kalau datang mara bahaya, mereka takut meninggalkan itu. Kalau datang pertolongan, mereka katakan kami bersama kalian. Lalu Allah bertanya, bukankah Allah mengetahui isi hati alam semesta? Isi hati alam semesta diketahui oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan Allah benar-benar mengetahui orang-orang munafik. Berarti yang dimaksud di sini orang munafik. Berarti di antara sebab kemunafikan itu karena apa? Takut dari celaan manusia. Takut dicela manusia. Maka kita tidak boleh takut dicela oleh manusia di dalam menegakkan kebenaran. Ada lagi yang takut tidak diundang. Ya. Takut tidak diundang biasanya ustadz yang baru naik daun. Ya. Maka siapa suruh naik daun jatuh terus. Orang naik dahan dia naik daun. Khawatir tidak mendapatkan apa? Pengikut atau jamaah. Ini karena dia khawatir sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki, perlindungan, apa saja yang berkaitan dengan diri kita ini tidak ada yang menanggungnya kecuali Allah. Itu harus diyakini. Andai kata mudarat itu, mudarat manusia bisa menghabisi orang yang belum ditakdirkan dari Allah untuk dimudaratkan, maka orang yang paling mudarat ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu berdakwah diapakan? Dibakar, bukan dibakar di api seperti yang antum bayangkan. Kata Imam Tabari, itu dibuatkan dulu bangunan. Karena Allah katakan, qalu banu lahu bunyanan. Para pembesar orang kafir itu mengatakan, buatkan bangunan, kata mereka. Sebutkan dalam tafsir Tabari, bangunan itu setinggi 15 meter tingginya. 30 hasta itu sama dengan 15 meter kurang lebih. Jadi tinggi bangunan itu 30 meter. Bukan terbuat dari batu bata merah. Bukan. Apalagi tanah liat. Tapi batu-batu besar. Sakhra. Sakhra itu batu-batu besar yang disusun. Kemudian baru di dalamnya dimasukkan kayu bakar. Dinyalakan supaya panas api itu lebih dari biasanya. Karena panas batu tadi. Sehingga Nabi Ibrahim terbakar hangus atau hancur tubuhnya. Tapi apa kata Allah? Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfali. Mereka inginkan
tipu daya kepada Ibrahim, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang rendah dan hina. Dalam ayat yang lain, faja'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka orang-orang yang rugi. Ya, jadi orang-orang yang rugi. Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim selamat dari api. Itu sebagai bukti sabda Nabi tadi. Mereka berkumpul untuk mudaratkan engkau. Mereka tidak akan mudaratkanmu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yakini terus. Agar kita tidak takut dibicarakan tetangga, tidak takut dibicarakan oleh siapapun karena mengikuti kebenaran. Ya. Paling berapa lama tetangga kita ngomongin kita? Karena ucapan manusia itu membosankan, ya enggak? Itu harus kita ingat selalu. Ucapan manusia membosankan. Kemarin mereka katakan jenggot itu ciri teroris, masih enggak itu? Enggak, sekarang dibilang Wahabi. Begitu Wahabinya udah mulai bosan, Wahaboy. Karena kebosanan tadi, dia enggak betah dengan ucapannya sendiri. Ya, begitu Wahaboy ini sudah diperdulikan oleh kita, dia cari yang lain lagi. Mungkin nanti dicarinya Ustadz Playboy gitu. Playboy di jalan Allah mungkin mereka. Itu adalah ucapan-ucapan yang tidak perlu kita takuti. Dan kita yakin besok dia akan bosan dengan kalimat itu. Sedangkan wahyu ini antum sampaikan berkali-kali tidak akan bosan. Karena ini adalah wahyu. Ruh buat hati. Ruh buat hati kita. Jangan takut. Selama kita menyampaikan ruh. Tapi kalimatnya wa minan nas, di antara manusia. Ini jar majrur. Huruf yang mengkasrohkan pada dasarnya. Ya. Min itu. Dikasih baris fathah pada nunnya karena ada alif lam di kata setelahnya. Asalnya wa min annas. Si. Itu maksudnya. Si itu adalah baris asal jar, yaitu kasrah. Yang belajar bahasa Arab tentu faham nih. Kedudukannya dalam kalimat sebagai khabar. Kabar yang didahulukan. Min di sini adalah tab'idiyah atau sebagian. Tab'idiyah itu menjelaskan sebagian, bukan semua. Jadi wa minan nas ini kabar keadaan orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka berada di tengah-tengah sebagian manusia. Orang-orang tersebut. Mayakulu man kedudukan sebagai pendahulu kata, seharusnya begitu. Ya. Seharusnya waman yaqulu amanna billahi minan nas. Seharusnya begitu. Tapi ini diakhirkan. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mana iman tidak sampai ke dalam relung hatinya. Lalu ia mengucapkannya saja. Kami beriman kepada Allah. Tapi imannya ini ibarat orang yang berada di tepi jurang. Seperti disebutkan dalam firman Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Di atas satu huruf. Maksudnya di atas satu tepi. Tepi keburukan, tepi jurang. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka akan tenang, merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Ya, dia meninggalkan kebenaran. Ala harfin maksudnya di ujung, tanduk gitulah. Kayak orang di ujung tempat yang di situ ada jurangnya. Dan ini sifat yang buruk. Meninggalkan kebenaran gara-gara takut akan ujian. Manakala Allah menguji dengan gangguan para musuh karena Allah, ia menganggapnya sebagai siksa dari Allah. Ya, musuh kita itu, ujian kita itu ada dua. Ujian yang diturunkan melalui manusia
dan ujian yang tidak diturunkan melalui manusia. Pertolongan juga begitu. Ada pertolongan langsung seperti Nabi Ibrahim. Ada pertolongan melalui jihad, yaitu bantuan kaum mukminin. Seperti halnya kita diuji secara langsung dengan gempa, dengan apa, itu kan secara langsung. Ada juga ujian melalui tangan-tangan manusia. Dan ujian melalui tangan manusia itu harus super sabar. Karena ujian tersebut dibarengi dengan rasa tidak suka kepada musuh. Ya. Atau kita bisa berpaling arah, yaitu mencari muka di hadapan musuh supaya kita tidak disakiti. Kalau ujian langsung, kemana kita cari muka? Tidak ada kan? Misal meletus gunung berapi, kita datang ke gunung berapi cari muka gitu? Gak mungkin. Oleh karena itu, orang-orang yang diuji melalui manusia ini fitnahnya besar. Maka di sini Allah katakan fa idza udhiya fillah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, ya, kata fi di sini sababiyah, sebab. Yang menunjukkan sebab. Maksudnya disebabkan karena iman kepada Allah dan menegakkan agamanya, dia disakiti begitu. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia pun menjadikan cobaan manusia seperti adab Allah. Artinya menjadikan, maksudnya menganggap. Ini juga sudah berbuat syirik nih. Menganggap gangguan manusia sama seperti adab Allah. Adab Allah itu pedih, mengerikan. Dan yang paling mengerikan di dunia apa? Apa yang paling mengerikan di dunia? Tenggelam dalam kesesatan, itu yang paling mengerikan. Tenggelam dalam apa? Kesesatan. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Maka orang munafik itu ditenggelamkan di mana? Di laut apa di dalam kesesatan? Kesesatan. Iya. Allah katakan astagfirullah. Wa minan nas may yaqulu aman astagfirullah sebelumnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Apa yang mereka rusak sehingga Allah katakan jangan kalau kamu rusak di muka bumi. Apa pernah dengar orang munafik merobohkan rumah Nabi, merobohkan rumah para sahabat, membakar kebun kurma, atau menebang hutang, atau mengebor minyak karena belum ada waktu itu? Tidak ada disebutkan begitu. Kerusakan mereka adalah kerusakan hati. Mereka merusak alam dengan hati mereka. Karena mereka tenggelam dalam kesesatan kemunafikan. Itu yang paling berbahaya. Maka di sini disebutkan orang yang menganggap gangguan manusia seperti siksaan Allah itu bisa ditenggelamkan dalam kesesatan. Gangguan dinamakan fitnah karena membuat orang terfitnah sehingga terhalang dari jalan Allah. Seperti yang disampaikan Allah kepada orang mukminin, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib. Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, bagi mereka azab jahannam dan azab api yang menyala-nyala. Siapa mereka ini? Bukan Ashabul Ukhdud, raja yang zalim di Yaman, yang membunuh kurang lebih 20.000 orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Nasrani yang taat di zaman sebelum Rasulullah diutus, yang masih menganut agama Nabi Isa. Dibunuh di dalam parit dengan cara dibakar. Yang terakhir kali masuk ibu dan anaknya yang masih menyusui. Kemudian ibu itu karena dia sayang kepada anaknya, dia ragu untuk melemparkan diri. Anaknya mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku sayang, sabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Anak yang masih bayi yang menyusui bisa bicara. Karena apa? Karena Allah menyelamatkan iman wanita itu. Dengan cara itu. Itu ujian buat mereka. Itu ujian buat orang-orang yang beriman sebelumnya. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya gara-gara ujian. Dan ujian mereka itu berat, ikhwan fillah.
Nggak seindah hidup kita di hari ini. Ya kita baru di main mata sama orang udah tersinggung. Kan? Nah, biarkan aja dia main mata. Mungkin dia lagi kekedipan debu mungkin ya. Nggak usah terlalu dihiraukan. Ya. Atau ada tetangga-tetangga berbisik-bisik gitu. Bilang aja itu mereka terpengaruh dengan nyanyi bisik-bisik tetangga. Peduli apa kita dengan orang bodoh kalau kita sudah mengetahui ini benar, ini salah. Dan orang dulu lebih daripada kita. Diuji gara-gara agama. Contoh, ketika Khabbab ibn al-Arad. Tahu Khabbab ibn al-Arad? Yang sampai dirantai pakai besi panas di tubuh dan tangannya itu. Yang ujiannya kata orang-orang di hadapan Bilal, di situ ada Khabbab. Wahai Bilal, betapa besar ujianmu. Kau diletakkan di matahari yang panas, ditaruh batu di atas dadamu. Apa kata Khabbab? Tidak seberapa dibandingkan ujianku. Ujian siapa? Khabbab. Maka Khabbab itu dikatakan guru dalam kesabaran ketika membawa kebenaran. Guru terbaik, dosen terbaik dalam kesabaran. Di mana dia bercerita bahwa dia itu seorang pandai besi. Karena dia lihat ada orang lalu lalang di atas rumah, di atas bukit Sofa. Di bukit Sofa itu dulu ada rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Tempat Rasulullah dan para sahabat buat kajian. Nah, Khabbab bin al-Arad itu penasaran, ini orang lagi ngapain. Akhirnya dia ngintip. Dia ngintip Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang mengajarkan agama. Lalu didapati oleh seorang mukmin muslim, Khabbab itu. Apa yang kau lakukan? Singkat cerita dia ingin tahu saja. Kata sahabat tersebut, kau masuk saja. Begitu dia masuk, dia terkesima dengan ayat-ayat Quran, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun beriman pada saat itu juga. Nah, pulang dia ke tempat pandai besinya, orang-orang kafir sudah menunggu. Ditunggu karena mereka ini mencari pedangnya yang dibuat oleh Khabbab, meminta pedang mereka. Terus dari jauh dilihat oleh orang-orang. Ini Khabbab ini bibirnya tersenyum, matanya mengalirkan air mata, wajah ceria. Lagi ngapain? Gembira apa sedih? Karena apa dia gembira? Iman. Itu kegembiraan karena apa? Iman. Yang mana kegembiraan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terlalu indah ucapan Nabi. Karena dia dengar langsung dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang bertanya, wahai Khabbab, mana pedang kami? Kata Khabbab, betapa indahnya yang diucapkan. Yang diucapkan Rasulullah SAW. Betapa mendamaikan hati. Kata Khabbab. Kata orang-orang itu, kamu ngomong apa? Kami nanya pedang. Ini orang kalau lagi bahagia kurang fokus. Ya, kurang fokus. Ya. Kata Khabbab, benar kalian tidak tahu tentang keadaannya dan tidak pernah mendengar darinya. Lalu orang-orang memancing bertanya, yang kamu masuk Muhammad? Kata Khabbab, siapa lagi? Maka orang-orang itu marah dan memukul Khabbab sampai patah tulang belakangnya. Kemudian dia tersungkur jatuh dan pingsan. Orang-orang itu pergi, dikira sudah mati kan. Kemudian Khabbab pun siuman. Dan dia melihat alam semesta di ufuk langit itu. Dia merenungkan betapa indahnya penciptaan Sang yang Maha Indah. Itu yang dia ingat sambil mengusap darah di kepala. Kemudian bosnya tahu. Siapa bosnya? Bosnya ibu-ibu. Mak-mak musyrik. Ya, antum bayangkan kalau mak-maknya musyrik. Yang soleha di rumah kita aja. Ini musyrik. Musyrikah. Kata Khabbab. Kata wanita itu tangkap Khabbab. Disuruh Al-Gojo nangkap. Kemudian dibakar rantai yang panas itu sampai memerah. Dililitkan di tangan kakinya sampai melepuh kulitnya kan. Kulit Khabbab. Dan diletakkan di terik matahari, ditaruh batu di atas. Kalau Bilal kan ditaruh batu aja. Ini udah dililitkan rantai. Dan dibiarkan dia sampai dia mati di situ. Tapi Khabbab masih ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang-orang meninggalkannya dan dia pun bisa meloloskan diri. Dan bertemu dengan Rasulullah yang sedang berada di bawah naungan Ka'bah. Kemudian dia lapor. Ya Rasulullah, ala
Karena dia tunjukkan dirinya, kondisinya. Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tantasiruna? Ya Rasulullah, belumkah waktunya kau berdoa meminta kepada Allah agar kita dimenangkan? Kemudian Rasulullah pun menghiburnya dengan cerita. Dihibur dengan apa? Cerita. Dan kabar gembira yang akan datang. Cerita dan kabar gembira. Dua hal hiburan. Rasulullah bercerita, dulu ada orang seperti kalian yang beriman sebelum kalian. Karena keimanannya dia ditanam setengah badan. Diletakkan gergaji di tengah kepalanya. Dibelah menjadi dua. Dia mati dan itu tidak membuat dia murtad dari agama. Terus ada lagi di antara mereka yang disisir pakai sisir besi, yang mana sisir itu mengelupas dagingnya terlepas dari tulangnya. Bukan dari kulit, tapi daging terlepas dari apa? Tulang. Dikuliti tulangnya, bukan dikuliti dagingnya. Dan dia mati dan itu tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Lalu Rasulullah pun setelah diceritakan ada contoh bahwa ujian itu lebih berat sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Khabbab, wallahi demi Allah, la yansuranna Allah hadzal din atau hadzal amr hatta yasiru ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu ila Allah. Awil dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Kata Rasulullah, demi Allah satu hari nanti Allah akan menangkan agamanya ini. Ini kabar gembira untuk yang masa akan datang. Yang menerima berita ini tentu orang beriman ya. Ya, karena masanya belum terjadi. Nabi menyampaikan. Sampai orang yang jalan dari Sana'a ke Hadramaut, dulu Sana'a Hadramaut itu tempat berbahaya. Tempat perampokan. Qati'ut Tariq, banyak perampok di situ. Orang akan berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan serigala yang menyerang dombanya. Tapi kalian ini tergesa-gesa. Kalau antum dengar itu dari Ustadz, kira-kira apa antum katakan? Bukannya kasih solusi, diceramahin pula. Nah. Lihat imannya para sahabat. Pergi Khabbab, dia merasa senang dengan kabar itu dan itu hiburan buat mereka. Karena Rasulullah sendiri mengetahui Allah selalu menghibur beliau dengan cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi ini yang disakiti oleh umatnya. Dan Rasulullah dihibur dengan itu. Bahkan Allah katakan dengan cerita itu Rasulullah kuat hati. Maka Rasulullah pun melakukan itu kepada para sahabat. Nah itu dia. Bagaimana mereka diuji. Sampai Khabbab pun diuji lagi oleh Allah dengan ditaruh besi panas di atas kepalanya. Sampai terbakar rambut dan melepuh kulit kepala. Dan waktu itu dilihat langsung oleh Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah langsung berdoa, ya Allah tolonglah Khabbab dan hancurkan wanita itu. Maka wanita itu dikasih penyakit di kepalanya. Kepala dikasih penyakit. Dan sakit kepala itu tidak hilang. Kecuali harus ditaruh besi panas di atas kepala wanita itu. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Jadi terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita hari ini baru dikatakan Wahabi. Udah tidak mau lagi ngaji. Jangan ke istiqomah. Kenapa? Nanti antum difitnah Wahabi itu. Kita ngaji aja. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat kita. Iya. Mereka hanya ngomong-ngomong di belakang. Orang yang ngomong belakang berani apa pengecut? Pengecut. Nah, itu yang anak inginkan dari tadi. Ya. Kalau ngomong di belakang berarti apa? Pengecut. Orang yang berani itu anada. Ini aku. Gitu. Tidak usah diperdulikan. Anggap saja jin yang tidak bisa kita lihat. Baik. Di sini disebutkan ka'adzabillah. Mereka menyamakan seperti adab Allah. Seperti yang diketahui bahwa seorang berupaya menjauhi adab Allah. Karena itulah dia menjalankan perintahnya. Sementara orang yang disinggung dalam ayat ini justru menganggap gangguan manusia itu sebagai adab Allah. Sehingga ia menjauhi gangguan mereka demi memenuhi keinginan diri dengan menganggap gangguan manusia sebagai adab. Dengan demikian, ia takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Sebagaimana cinta disamakan cinta kepada Allah dengan makhluk syirik, takut pun demikian. Ya, tidak boleh takut kepada makhluk.
Karena ia menganggap gangguan manusia seperti adab Allah. Sehingga ia menjauhi gangguan tersebut dengan menyetujui keinginan dan perintah mereka. Dengan demikian ayat ini sesuai dengan judul bab. Ayat ini mengandung hikmah agung, yaitu ujian yang Allah berikan kepada hamba untuk membersihkan imannya. Ya, ujian yang Allah berikan kepada hamba terbagi menjadi dua macam. Pertama, ujian yang ditakdirkan Allah sendiri untuk hambanya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, wa minan nas may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan satu tepi, hanya di satu tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi dunia dan akhirat. Wa basyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang datang langsung kepada manusia dari Allah. Seperti penyakit, gempa bumi, meletus gunung berapi, itu langsung dari Allah. Yang kedua, ujian yang ditakdirkan oleh Allah melalui tangan makhluk berupa gangguan dan ujian, seperti dalam ayat yang disebutkan penulis. Nah, di sini kita memahami bahwa berlakunya doa kunut untuk ujian yang mana? Dua atau pertama? Kedua atau pertama? Kedua. Ujian pertama tidak berlaku doa kunut. Karena itu ujian langsung dari Allah. Ada ujian dari Allah melalui tangan manusia. Maka doa kunut berlaku. Namanya kunut nazilah. Ini gempa kunut. Ya. Ini pendapat yang rajih dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sendiri. Oleh beliau sendiri. Lihat nih, ada sebagian orang yang ketika dirundung musibah, ia tidak bersabar sehingga kadang murtad dan kafir. Dan kadang kafir karena menyalahi perintah Allah dalam menghadapi musibah dan ujian. Banyak pula orang imannya berkurang karena mendapat musibah. Maka dari itu setiap muslim harus waspada karena Allah Maha Bijaksana. Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika dapat ujian? Husnudzon kepada Allah. Tapi husnudzon itu kalimat yang mudah diucapkan. Husnudzonnya bentuk bagaimana? Yang kita harus ingat, perbuatan Allah itu mengandung hikmah, maslahat, keadilan, dan rahmat. Itu baru husnudzon. Saya ulangi, gimana kita supaya husnudzon? Kita ingat di perbuatan Allah, apa saja yang Allah lakukan buat kita, di balik itu ada hikmah, maslahat, ada kemaslahatan, ada keadilan. Keadilan kita anggap sesuai dengan dosa kita dulu, Allah beri ujian kita sekarang. Itu namanya keadilan. Kemudian ada kasih sayang. Ini namanya husnudzon. Contoh ini. Contoh. Antum baru menikah nih, pemuda-pemuda yang takut nikah nih. Kenapa takut nikah? Takut dapat yang jelek istri Pak Ustaz. Jelek apanya? Jelek akhlaknya. Begitu dia dapat yang seperti itu yang dia takuti, harus dia yakin. Apa yang dia dapatkan itu adalah bentuk keadilan Allah atas dirinya. Apa keadilan Allah? Mungkin saya punya dosa yang saya lupakan, lalu Allah kirim wanita ini merepet terus. Ya. Lalu Allah hapus dosa saya melalui bibirnya, gitu kan? Itu namanya apa? Keadilan. Husnudzon namanya. Faham? Siapa ulama yang bisa kita contoh dalam ini? Ibnul Arabi. Itu istrinya kayak singa. Induk singa. Dan Ibnul Arabi kalau di rumah udah kayak anak kelinci aja tuh. Tapi kalau Ibnul Arabi keluar, berdiri di atas mimbar, kalau ada singa bisa berdiri dengan berdiri. Saking amannya di luar. Karena di rumah tidak aman. Kemudian ditemui murid-muridnya. Kata murid-muridnya, wahai Syekh, kalau begini istri Anda, ganti istri. Banyak orang yang suka sama Anda. Apa kata Syekh? Demi Allah. Allah berikan aku anak-anak yang hafal Quran. Allah berikan aku harta yang banyak gara-gara wanita ini. Dan aku tidak akan tinggalkan dia. Gitu.
Ini kita ini sedikit-dikit, Pak, kita ceraikan aja anak orang ya. Udah kayak beli sambal aja di warung Padang tuh. Karena asam urat, asam lambung dibuang sambalnya. Kayak seperti itu. Ujian itu dihadapi dengan apa? Husnudzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di balik ujian itu. Dan ujian kita tidak seberapa. Tadi udah menceritakan bagaimana ujian mereka yang luar biasa. Nah, itu contoh, tadi contoh ya. Ibu-ibu jangan tersinggung. Demikian juga sebaliknya, suami kalau dapat suami yang tiba-tiba kasar, ingat, oh dulu mungkin saya punya dosa. Allah kirim laki-laki kasar untuk menghapus dosa saya. Gitu. Kan bisa menenangkan jiwa. Memuliakan diri dan menenangkan apa? Jiwa. Apa 4 hal tadi yang buat kita husnudzon? Ada hikmah, pasti ada hikmah. Pasti. Kedua, ada maslahat. Orang kalau tidak diuji dia akan ujub. Ya enggak? Yang ketiga, ada keadilan. Yang keempat, kasih sayang Allah. Baru kita husnudzon. Itu menghadapi apa? Ujian. Baik ujian dari manusia maupun ujian dari Allah langsung. Itu namanya husnudzon. Tapi Allah juga berfirman tentang ujian dari tangan manusia di antara hikmahnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kalian, dan akan kami uji perihal kalian. Nah, ujiannya untuk apa? Disuruh jihad nih. Apa ujiannya? Untuk diketahui bahwa di sana ada orang yang sabar, dan agar diketahui juga kabar tentang mereka yang sebenarnya. Ini mukmin apa munafik? Ya, kalau dia tidak berani, dia boleh jadi munafik atau hatinya punya keraguan, atau dia orang mukmin yang lagi malas. Dan itu dosa besar. Seperti siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu siapa? Sahabat yang namanya dikenal oleh Romawi dan Persia. Saking beraninya. Itu orang-orang mengenal dia. Ka'ab bin Malik. Kalau orang dengar Ka'ab bin Malik tahu ini keberaniannya bagaimana. Bagaimana sepak terjangnya dalam berjihad. Waktu perang Tabuk dia lambat-lambatkan pergi sehingga ketinggalan jamaah. Lalu diboikot kan sepulang tadi itu. Berapa lama? 50 hari atau 50 malam. Di 10 malam terakhir seharusnya itikaf di masjid. Ditinggalkan istrinya 10 malam terakhir. Ya, dia suruh istrinya pergi ke rumah orang tuanya karena istrinya di rumahnya pun wajib memboikot siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik masih muda, masih segar, masih tenaganya luar biasa gitu. Maka istrinya pun ikut memboikot. Antum bayangkan, lagi haus ada es campur tidak boleh minum. Lebih baik es campur dan rombongnya menyingkir saja. Maka disuruhlah pulang istrinya ke rumah orang tuanya dalam ujian itu. Itu ciri orang-orang yang tidak ikut berjihad waktu itu. Dan tidak dipukul rata semua munafik. Makanya disebutkan wa minan nas. Di antara, tidak semua. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan. Karena jihad waktu itu luar biasa. Ana tidak bisa membayangkan bagaimana para sahabat waktu itu mengikuti jihad perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang Tabuk, yaitu musim panas yang luar biasa. Perjalanan yang ditempuh itu 1 bulan, 8 orang bergantian naik 1 onta. Musim panas yang begitu mencekam waktu itu. Coba antum pergi umroh di musim panas, turun jam 10 atau jam 11 di Uhud, itu panasnya luar biasa. Antum akan bayangkan bagaimana para sahabat itu sabar di dalam berjihad. Kita tidak sanggup kalau hidup di zaman itu. Maka kita bersyukur Allah ciptakan hari ini. Betul-betul tidak sanggup kita dengan itu. Luar biasa mereka itu. Kalau pergi kita umroh musim dingin itu biasa kondisi di Uhud itu. Musim panasnya, itu coba. Apalagi di Badar, itu panasnya luar biasa tuh Badar. Kemudian perjanjian Hudaybiyah berjalan berapa lama? 10 hari 10 malam. Sampai di Hudaybiyah, usir lagi di Hudaybiyah, belum masuk tanah haram. Itu luar biasa. Maka oleh karena itu ujian keimanan waktu itu diantaranya hijrah, jihad. Jihad.
Sekarang kita diuji hayyalas shalah masih main juga di rumah. Belum dipanggil jihad. Baik, ini diantara yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semuanya agar berpegang teguh dengan kebenaran yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan. Kita hanya bisa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb yang bolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ini apa? Ini ada hadiah nih. Ya, saya bin Bas. Oke, ini hadiah buat yang bertanya ya. Ini siapa yang bertanya ini? Apa saja tips jika kita hidup dengan orang munafik, suami, selingkuh, narkoba, tak mau taklim gitu. Ya Allah, ujian Anda luar biasa Ibu. Saya kasih hadiah 7 ya. Dua, kasih 2. Ini hadiah buat yang bertanya. Tolong dikasih ke belakang. Yang merasa punya pertanyaan ini. Tapi kalau dia malu, jangan dikasih dulu. Nanti dia ambil sendiri aja. Tetap hidup dengannya namun bisa selamat. Syukron Ustaz. Kalau kondisi seperti ini, tidak mau sholat, para ulama menganjurkan minta cerai. Minta apa? Cerai. Tapi minta cerainya dengan dasar ketakwaan. Bukan dasar yang lain. Bukan karena ingat mantan saya dulu waktu SMP lebih baik daripada suami saya ini. Bukan begitu. Karena Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ingat ayat ini berkaitan dengan surat At-Thalaq, surat perceraian. Bercerai dengan cara apa? Takwa. Itu pertama. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin rezeki yang diberikan adalah rezeki suami yang lebih baik. Ya, enggak ada yang tahu. Kemudian selanjutnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Ini poin yang penting bagi mereka yang cerainya benar. Yang cerainya apa? Benar. Kalau seperti yang ditanyakan ini. Kalau dia tidak sholat, selingkuh, narkoba, tak mau ngaji, ya maka minta. Tapi kalau dia ya selingkuh misalnya, narkoba dia masih sholat. Ada ya orang narkoba masih sholat? Kira-kira gimana cara sholat? Mabuk kan? Ya, misal selingkuh misalnya, dan dia tidak meninggalkan sholat, maka usahakan dinasihati dulu. Kalau tidak ada mudarat yang lain secara kesehatan seperti AIDS, seperti penyakit apa? HIV. Karena ibu-ibu pernah nanya ke anak, dia lagi hamil, ternyata hamilnya itu dengan suami yang sudah berzina dan kena HIV. Dan diindikasikan anaknya juga kena. Anak yang ada di janinnya. Dan ibu itu juga dikhawatirkan kena juga. Dan dia sangat cinta sama suaminya. Saking cinta dia sama suaminya, walaupun suaminya selingkuh, dia tetap maafkan waktu itu. Makanya dia tanya gimana kondisi seperti ini. Kalau kondisi seperti ini, kita tinggalkan dulu perasaan. Selamatkan dulu nyawa. Ya, selamatkan nyawa. Ibu punya hak untuk meminta khulu. Karena ada yang diselamatkan. Selamat nyawa. Nah, kalau itu bahayanya, maka segera minta cerai. Tapi kalau tidak ada, dinasehati dulu. Mungkin dia butuh nasihat, mungkin dia butuh berdua, mungkin dia butuh apa, silakan. Tetapi hidup dengan namun bisa diselamat. Kalau dia bisa hidup dengannya selamat, artinya selamat dalam urusan agama dan diri, maka silakan. Tapi kalau terjadi seperti yang saya katakan tadi, minta cerai, itu disyariatkan. Kemudian pertanyaan untuk yang kedua, ini yang merasa diri punya pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, kami baru belajar agama saat memiliki anak pertama. Bagaimana sikap kita saat diundang acara bid'ah atau perayaan ulang tahun anak, semisal di lingkungan tetangga? Anda kalau bisa jelaskan. Tapi kalau tidak bisa, cari cara yang halus. Saya tidak bisa hadir. Kalau dia ngeyel juga, karena ini keyakinan saya.
Insya Allah orang Indonesia memahami, apalagi sudah ada dari ustadz-ustadz mereka, hargailah perbedaan. Kan begitu kan? Kalau mereka tidak hargai, ini ustadzmu salah ngomong berarti. Dan itu pernah dikatakan kepada anak waktu demo dulu. Demo 212. Itu pernah dikatakan waktu itu anak ngisi kajian di tempat mereka-mereka yang notabene suka demo. Ditanyalah tentang itu. Akhirnya mereka katakan, awalnya mereka katakan kita hargai perbedaan Pak Ustadz. Oke. Itu saya pegang tuh ucapannya. Begitu mereka nanya, gimana Pak Ustadz menurut Ustadz tentang demo? Saya katakan, demo itu menurut ulama, jangan menurut saya. Tidak boleh karena dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Terus saya jelaskan dengan dalil-dalilnya. Lalu mereka kasat kusutnya. Kasat keset. Ya udah Ustadz berhenti kajian aja. Artinya mereka mau hentikan kajian di tempat itu. Saya katakan kalian tidak konsisten dengan pendapat kalian. Kalian mengatakan kemarin hargai perbedaan pendapat. Sekarang saya berbeda dengan kalian. Mana kalian menghargai saya? Sampai hari ini anak masih punya jadwal. Masih punya jadwal. Itu yang hadir jemaah tabligh, ikhwan kita juga banyak. Dan anak tetap konsisten dengan kajian anak, harus bahas masalah apa? Akidah. Harus. Ya, sampai pistol diletakkan di kepala baru mundur. Karena itu kan boleh menghindari kematian. Bahkan mereka masya Allah waktu pandemi kan anak tinggal di Bima, itu setiap jadwal anak isi. Mereka pakai layar tancap di depannya, anak ngisi di Bima. Online. Ya, jauh di mata dekat di HP. Anda tolak dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak, Anda coba jelaskan bahwa ini saya tidak ikuti karena saya meyakini hal tersebut tidak dicontohkan oleh pembawa syariat saya, yaitu Rasulullah SAW. Pernah mendengar cerita salah murid Ustadz Yazid hafizahullah mendirikan organisasi yang anti pemerintah. Apa benar hal itu Ustadz? Kalau ini Anda kurang tahu beritanya. Anda kalau tidak tahu beritanya secara jelas, tidak berani ngomong. Tidak berani apa? Ngomong. Walaupun tahu secara sepintas, tapi itu hanya untuk Anda saja. Anda tidak akan jelaskan kepada orang. Nih, kasih hadiah yang bertanya. Banyak sekali hadiah. Ini kan banyak pertanyaan. Apa hukum wanita membuat video kisah Islami? Syiar-syiar walau wajahnya enggak terlihat. Dan video tersebut di-share di medsos. Apa hukum wanita buka puasa bersama? Apakah dibolehkan atau baiknya buka bersama keluarga? Kalau yang di atas ini, ya, pertanyaan yang pertama, menimbulkan fitnah yang lebih besar maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak menimbulkan fitnah maka jatuh pada hukum makruh karena dia tidak kelihatan apa? Wajah. Bisa saja jatuh pada hukum apa? Makruh. Kemudian apakah wanita buka puasa bersama? Ya sebenarnya tidak boleh dia buka puasa bersama tanpa suaminya. Tapi kalau buka puasa bersama-sama keluarganya boleh. Tidak mengapa. Ya, dia buka bersama sama keluarganya lebih baik. Ya, kalau bisa kita semua buka puasa bersama dengan siapa? Keluarga kita. Tapi ada pertanyaan lain? Ini hadiah. Ini juga hadiah yang ini. Fadhal. Maksudnya? Terus? Tidak boleh. Wanita itu di belakang sof. Iya, jangan di situ. Nanti kecuali tidak ada tempat. Dan kita butuh sholat pada waktunya. Kita takut keluar waktu. Tapi pada dasarnya tidak boleh wanita di depan. Di belakang. Ini wanitanya mau kayak Yamaha aja. Semakin di depan. Silakan. Ini ambil.
Ada lagi yang bertanya? Kalau ke masjid boleh, berarti dia wakil kita. Di masjid bolehnya itu karena wakil, bukan amil. Karena zakat itu boleh langsung diserahkan oleh kita. Iya, berarti dia wakil kita ke masjid. Apalagi masjidnya ada perpanjangan tangan dari pemerintah, mereka mengurus sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti wakil, mereka tidak boleh ambil zakat. Tidak boleh ambil zakat itu yang di masjid. Makanya kalau antum bayar zakat ke masjid, langsung dikasih uang ya untuk mereka lah. Misalnya zakatnya 3 kilo, 2 on misalnya, 3 kilo beras itu. Antum kasih uang untuk mereka, antum kan wakil anak nih, ini anak kasih uang, 20.000 misalnya. Oh senang Pak DKM tuh. Semangat dia bagi. Ini udah membebani dia seperti itu, nggak boleh terima zakat lagi. Dikasih, karena itu kan antum mewakilkan amalan antum kepada orang lain. Ya. Entah 5.000 ke 20.000 terserah. Kalau DKM-nya termasuk golongan fuqara, masakin boleh. Gimana cara mengetahui fuqara dan masakinnya? Bukan lihat rumahnya, bukan lihat penghasilan dia setiap hari. Kalau penghasilannya kurang dari kebutuhannya 100%, misal butuh 100.000 sehari dengan keluarganya. Dia dapat cuma 70, berarti 30 enggak ada kan? Maka dia berhak dapat zakat sebagai miskin. Fuqara itu kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, itu fuqara. Misal dia butuh 100.000, dia dapat cuma 40.000 sehari. Maka dia fuqara. Gitu cara. Yang ini kerja ini para fuqara masakin sebenarnya sebagian. Enggak boleh karena dia tidak mendapat perpanjangan tangan dari pemerintah. Nih antum dapat 2 nih, masing-masing 2. Siapa yang ini tadi? Satu lagi yang bertanya. Kenapa? Ya kalau tidak dengar adzan di situ, ya tidak sholat di situ karena tidak ada yang panggil sholat. Kecuali antum. Iya, makanya dia sepi. Sebenarnya sebagian orang Bogor ini lihat dia menganggap pakai speaker itu bid'ah. Bukan itu. Tapi waktu di Ranca Bungur Anda lihat begitu. Jadi tidak boleh pakai speaker, bid'ah. Tapi tahlilannya pakai speaker. Adzan tidak boleh. Anak heran tuh. Kata anak kan tanya, kenapa? Karena itu dianggap bid'ah. Pakai speaker itu dianggap bid'ah. Yang itu mereka tidak mau lakukan karena dianggap bid'ah. Tapi tahlilan lakukan. Nah, itu butuhnya penjelasan tentang bid'ah itu. Ini antum ambil. Antum ambil juga. Tinggal satu. Balik ke spine. Iya. Satu lagi. Ada seorang istri tidak senang tapi masih suka sering ketemu kayak reunian sama teman-temannya yang biasa. Enggak boleh. Iya, kecuali kalau suaminya bersama dia. Walaupun sama jenis maksudnya. Sama wanita. Kalau sama wanita, dia boleh selama dia tidak safar. Kalau dia safar, ya harus bawa suaminya. Kalau dia bawa suami lagi, nanti orang bilang, kayak dia aja yang punya suami, gitu kan? Maka jangan diizinkan. Jangan diizinkan. Karena takut terjadi CLBK. Cinta lama bubarkan keluarga. Alhamdulillah, ana sampai hari ini ndak punya grup itu ndak punya grup reuni. Kalau bisa dihindari sebisa mungkin
Apalagi kita yang masih muda-muda ini, kita hindari reuni-reunian itu. Yang masih muda itu seperti Pak RT ini masih muda. Masih muda apalagi kayak saya gitu loh. Enggak usah grup-grup sekolah, kecuali grup pondok pesantren gitu kan, yang kita bagi-bagi faedah. Ini grupnya teman-teman SD, SMP, SMA, ngapain coba? Mau mengenal duduk berdua di bawah pohon bidara gitu. Tapi ini buat apa? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak betul-betul lupa tadi.